Assalamualaikum teman. Di sini saya akan menjelaskan suatu hal yang menarik nih. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman, dikarenakan ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul tidak teman-teman? Perkenalkan, nama saya Uyun Maskuro. NIM saya 1138505210139. Saya berasal dari Prodi PGSD atau lebih tepatnya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berasal dari STKIP Singkawang. Video ini merupakan pemenuhan tugas UAS Statistik Lanjutan, di mana dosen pengampu mata kuliah statistik lanjutan adalah Bapak Rosmayadi SPD MPD. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah data yang diuji menggunakan uji two-way ANOVA. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Two-way ANOVA. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pengujian soal dengan menggunakan uji two-way ANOVA ini. Nah, di sini pada layar tampak peta pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada pengertian ANOVA 2 jalur, yang kedua ada persyaratan dasar uji two-way ANOVA, yang ketiga ada dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA, dan yang terakhir barulah kita masuk ke pengujian soal dengan menggunakan uji two-way ANOVA dengan SPSS. Nah, pembahasan yang pertama kita kali ini adalah pengertian uji ANOVA 2 jalur. Nah, penggunaan uji ANOVA dalam analisis data penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang bermakna pada nilai rata-rata dari beberapa kelompok data. Uji analisis ANOVA atau sering disebut dengan istilah uji F ini secara umum dibedakan menjadi dua macam, yakni uji ANOVA 1 faktor atau one way ANOVA dan uji ANOVA 2 faktor, two way ANOVA. Nah, perbedaan antara kedua analisis tersebut itu terletak pada jumlah faktor atau variabel bebas yang dipakai dalam sebuah penelitian. Analisis pada uji one-way ANOVA hanya terdiri dari satu faktor saja. Maka, dalam uji two-way ANOVA, analisis mampu digunakan untuk mengukur dua faktor sekaligus. Oleh karena itu, uji two-way ANOVA disebut juga dengan nama uji faktorial. Sementara itu, selain dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan antara beberapa kelompok data atau variabel faktor, uji two-way ANOVA dapat juga berguna untuk mendeteksi apakah terdapat interaksi antar faktor dalam menentukan variabel terikat atau yang biasanya disebut itu dengan dependen. Pada pembahasan kita yang kedua kali ini adalah tentang persyaratan dasar uji two-way ANOVA. Setidaknya terdapat 4 persyaratan atau prosedur yang harus terpenuhi sebelum kita dapat melakukan uji two-way ANOVA guna menganalisis data penelitian atau menguji hipotesis. Adapun 4 persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, persyaratan yang pertama adalah nilai standardized residual haruslah berdistribusi normal. Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji normalitas standardized residual terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah nilai tersebut normal atau tidak. Jika ternyata setelah pengujian yang dilakukan menunjukkan hasil tidak normal, maka kita harus melupakan uji two-way ANOVA dan beralih ke statistik non-parametrik. Sedangkan persyaratan yang kedua adalah populasi-populasi dari varian data adalah sama atau homogen. Cara mendeteksinya adalah dengan melakukan uji homogenitas. Tetapi uji homogenitas ini tidak dilakukan tersendiri seperti pengujian nilai standardized residual. Untuk
Uji homogenitas itu dapat dilakukan sekaligus pada saat kita melakukan uji two-way ANOVA ini. Nah, pada persyaratan yang ketiga, itu adalah sampel yang digunakan tidak berhubungan satu sama lain. Maksudnya, masing-masing populasi saling independen di dalam kelompoknya. Sedangkan persyaratan yang terakhir atau yang keempat, itu berkaitan dengan jenis data yang dipakai, di mana untuk data variabel dependen atau variabel terikat harus berskala interval atau rasio. Sementara untuk data variabel independen atau variabel bebas atau faktor adalah berskala kategoria. Pada pembahasan kita yang ketiga kali ini adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA. Di mana jika nilai signifikansi atau nilai signya itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar PPKN siswa berdasarkan variabel faktor. Sedangkan jika nilai signifikansi atau nilai signya itu lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar PPKN siswa berdasarkan variabel faktor. Pada pembahasan kita yang keempat kali ini adalah tentang pengujian soal dengan uji two ANOVA dengan menggunakan SPSS. Soal yang akan kita ujikan pada kali ini seperti yang sudah tampak di layar, yakni diberikan data sebagai berikut. Nilai mata pelajaran PPKN siswa kelas 5 SDN 3 Jelutung. Nah, soal dari data tersebut adalah lakukan olah data menggunakan SPSS. Uji apakah terdapat perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan metode pembelajaran yang dipakai masing-masing guru dan jenis kelamin siswa tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah uji yang digunakan dalam menentukan data penelitian di atas atau di slide sebelumnya adalah uji ANOVA 2 jalur, di mana hipotesis yang akan kita ujikan adalah apakah ada perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan metode pembelajaran yang dipakai masing-masing guru dan jenis kelamin siswa. Catatan sebelum kita melakukan pengujian, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa sebelum melakukan uji ANOVA 2 jalur, maka dilakukan uji normalitas standardized residual dalam two-way ANOVA terlebih dahulu. Nah, untuk variabel faktor atau sebuah data, di bagian data metode pembelajaran, kita harus membuat yang namanya kode, agar saat pengujian data itu akan membantu kita. Pengkodean data untuk metode pembelajaran yang digunakan guru dengan ketentuan, kode 1 itu untuk melambangkan metode pembelajaran teori, sedangkan kode 2 itu untuk melambangkan metode pembelajaran ceramah. Dan kode 3 itu untuk melambangkan metode pembelajaran diskusi. Hasil pengkodean data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, tidak hanya bagian metode pembelajaran saja yang diberikan kode, tetapi pada jenis kelamin juga akan diberikan kode ya. Nah, pengkodean data untuk data jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1 itu melambangkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan kode 2 itu untuk melambangkan jenis kelamin perempuan. Nah, hasil pengkodean itu dapat dilihat pada layar berikut. IBM statistik yang telah kita download pada laptop. Selanjutnya, menunggu aplikasi proses dilanjutkan dengan meng-close dialog files karena hanya melakukan analisis data sederhana. Untuk menutup dialog filesnya ini, kita klik silang pada pojok kiri dialog file seperti berikut. Nah, dilanjutkan dengan kita mengklik variabel view. Selanjutnya,
kita mengisi kolom nama yang pertama. Nah, pada kolom yang pertama ini diisi dengan nilai mata pelajaran PPKN. Yang kedua, diisi dengan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, diisi dengan jenis kelamin. Nah, setelah name-nya sudah terisi semua, kita lanjut ke kolom desimal. Nah, pada kolom desimal ini kita ubah dengan angka 0. Dikarenakan data yang akan kita ujikan ini tidak berbentuk desimal. Itu. Nah, fokus ke kolom label. Untuk label yang pertama diisi dengan nilai mata pelajaran PPKN. Nah, label yang kedua itu diisi dengan metode pembelajaran. Nah, dan yang label untuk kolom yang ketiga diisi dengan jenis kelamin. Nah, selanjutnya pada kolom value, nah kolom yang pertama itu tidak kita rubah, sedangkan kolom yang kedua kita rubah. Untuk value isikan 1 dan untuk label kita isikan dengan teori. Nah, dilanjutkan dengan mengklik add. Sama, ketik value 2, lalu labelnya ceramah. Klik add lagi, lanjut lagi yang ketiga, isi dengan diskusi. Lalu klik add dan klik OK. Selanjutnya, pada jenis kelamin. Nah, value yang pertama, terus labelnya itu adalah laki-laki. Nah, klik lagi, value 2, labelnya perempuan. Klik add dan klik OK. Selanjutnya, pada kolom measure itu pada yang pertama, kolom pertama diubah dari menu yang tidak ada menu menjadi menu scale. Terus yang kedua diubah menjadi menu nominal. Dan yang ketiga diubah menjadi menu nominal. Selanjutnya kita ke data view dan memasukkan data. Nah, untuk metode pembelajaran dan jenis kelamin itu kita masukkan kode data yang sebelumnya sudah kita buat. Tinggal disesuaikan saja di mana metode pembelajaran dan jenis kelaminnya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita memasukkan data, di mana data yang sudah disediakan dan juga data tentang kode-kode yang telah kita buat, selanjutnya kita memilih menu Analyze, pilih menu General Linear Model, dan klik Univariate. Nah, untuk nilai mata pelajaran, kita masukkan ke kotak Dependent Variable. Untuk metode pembelajaran dan jenis kelamin, kita masukkan ke kotak Visit Factor. Selanjutnya, kita pilih menu Save dan centang kotak residual, centang bagian Unstandardized. Nah, klik Continue dan klik OK. Nah, selanjutnya kita abaikan kotak output yang keluar, yang dihasilkan. Selanjutnya, kita pilih lagi menu Analyze, kita pilih menu Descriptive Statistik, dan klik Explore. Dan kita pilih Residual for nilai mata pelajaran PPKN Res 1. Ini kita masukkan ke kotak Dependent List. Selanjutnya, kita pilih Plots, dan kita klik histogram dan juga Normality Plots with Test. Dan klik Continue. Dan klik OK. Dan didapatkanlah beberapa kotak output
Seperti ini. Nah, berdasarkan tabel output test of normality pada bagian uji Shapiro-Wilk, diketahui nilai SIK untuk standar residual for nilai mata pelajaran PPKN itu sebesar 0,815. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Nah, untuk variabel faktor atau sebuah data, di bagian data metode pembelajaran, kita harus membuat yang namanya kode agar saat pengujian data itu akan membantu kita. Pengkodean data untuk metode pembelajaran yang digunakan guru dengan ketentuan kode 1 itu untuk melambangkan metode pembelajaran teori, sedangkan kode 2 itu untuk melambangkan metode pembelajaran ceramah. Dan kode 3 itu untuk melambangkan metode pembelajaran diskusi. Hasil pengkodean data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, tidak hanya bagian metode pembelajaran saja yang diberikan kode, tetapi pada jenis kelamin juga akan diberikan kode ya. Nah, pengkodean data untuk data jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1 itu melambangkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan kode 2 itu untuk melambangkan jenis kelamin perempuan. Nah, hasil pengkodean itu dapat dilihat pada layar berikut. IBM statistik yang telah kita download pada laptop. Selanjutnya, menunggu aplikasi proses dilanjutkan dengan meng-close dialog files karena hanya melakukan analisis data sederhana. Untuk menutup dialog filesnya ini, kita klik silang pada pojok kiri dialog file seperti berikut. Nah, dilanjutkan dengan kita mengklik variabel view. Selanjutnya, kita mengisi kolom nama yang pertama. Nah, pada kolom yang pertama ini diisi dengan nilai mata pelajaran PPKN. Yang kedua, diisi dengan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, diisi dengan jenis kelamin. Nah, setelah name-nya sudah terisi semua, kita lanjut ke kolom desimal. Nah, pada kolom desimal ini kita ubah dengan angka 0. Dikarenakan data yang akan kita ujikan ini tidak berbentuk desimal. Itu. Nah, fokus ke kolom label. Untuk label yang pertama diisi dengan nilai mata pelajaran PPKN. Nah, label yang kedua itu diisi dengan metode pembelajaran. Nah, dan yang label untuk kolom yang ketiga diisi dengan jenis kelamin. Nah, selanjutnya pada kolom value, nah kolom yang pertama itu tidak kita rubah, sedangkan kolom yang kedua kita rubah. Untuk value isikan 1 dan untuk label kita isikan dengan teori. Nah, dilanjutkan dengan mengklik add. Sama, ketik value 2, lalu labelnya ceramah. Klik add lagi, lanjut lagi yang ketiga, isi dengan diskusi. Lalu klik add dan klik OK. Selanjutnya, pada jenis kelamin. Nah, value yang pertama, terus labelnya itu adalah laki-laki. Nah, klik lagi, value 2, labelnya perempuan. Klik add dan klik OK.
Selanjutnya, pada column measure itu pada pada yang pertama, kolom pertama diubah dari menu yang tidak ada menu menjadi menu scale. Terus yang kedua diubah menjadi menu nominal. Dan yang ketiga diubah menjadi menu nominal. Selanjutnya kita ke data view dan memasukkan data. Nah, untuk metode pembelajaran dan jenis kelamin itu kita masukkan kode data yang sebelumnya sudah kita buat. Tinggal disesuaikan saja di mana metode pembelajaran dan jenis kelaminnya. Seperti itu. Nah, setelah kita memasukkan data ke masing-masing kolomnya, selanjutnya kita pilih menu Analyze, General Linear Model, dan klik Univariate. Sama seperti kita ingin menguji nilai realized residual, nilai mata pelajaran kita masukkan ke dependent variable. Selanjutnya, metode pembelajaran dan jenis kelamin kita masukkan ke visit factor. Selanjutnya, kita pilih menu option dan kita masukkan metode pembelajaran ke display main sport. Sama, jenis kelamin juga begitu dan juga metode pembelajaran jenis kelamin juga kita masukkan ke display main sport. Selanjutnya, pada kotak display kita centang deskriptif statistik dan homogeneity test. Klik continue dan klik OK. Maka kita akan mendapatkan hasil output SPSS seperti berikut ini. Nah, setelah kita melakukan pengujian data ke uji two-way ANOVA, didapatkan output pertama, yaitu between subject factor, di mana dari output di atas kita disungguhkan tentang hasil dari subjek-subjek yang kita teliti. Nah, subjek-subjek yang kita teliti itu dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antar masing-masing variabel. Contohnya, pada metode pembelajaran itu ada 3 faktor, yakni teori, ceramah, diskusi, yang dimana masing-masing faktornya itu jumlah datanya 10. Sedangkan di bagian jenis kelamin itu ada 2 faktor, yakni ada laki-laki dan perempuan, di mana jumlah datanya itu masing-masing 15. Selanjutnya, pada output yang kedua atau deskriptif statistik, pada bagian ini output ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis. Nah, statistik deskriptif tersebut mencangkup nilai mean, standar deviasi, dan N atau jumlah masing-masing datanya. Nah, pada output yang ketiga itu tentang Levins test of equality of error variance, di mana pada output Levins ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian dari variabel terikat atau dependen adalah sama atau homogen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi atau nilai signya itu lebih besar dari 0,05, maka itu artinya variabel hasil belajar PPKN adalah sama atau homogen. Jika nilai signifikansi atau nilai signya itu lebih kecil dari 0,05, maka itu artinya variabel hasil belajar PPKN adalah tidak sama atau heterogen. Nah, berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi atau nilai signya itu adalah sebesar 0,15, yang artinya itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar PPKN adalah sama atau homogen. Karena varian tersebut bersifat homogen, maka itu artinya persyaratan pada uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Nah, berdasarkan output yang keempat, itu output test of between subject effects, di mana tes output ini itu untuk uji hipotesis penelitian ini. Nah, kolom pertama menunjukkan faktor apa saja yang
ada di dalam penelitian ini. Kolom kedua menunjukkan jumlah kuadrat atau biasanya sering disingkat dengan JK. Kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan atau DF. Kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat atau sering disingkat dengan KT. Kolom kelima menunjukkan F hitung dan kolom keenam menunjukkan signifikansi atau nilai sig. Nah, berdasarkan output itu diperoleh nilai sig sebesar 0,712, lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan metode pembelajaran yang dipakai masing-masing guru dan jenis kelamin siswa itu ditolak. Nah, pada output yang kelima ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar PPKN berdasarkan metode pembelajaran dan juga jenis kelamin siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar PPKN berdasarkan metode pembelajaran yang dipakai masing-masing guru dan jenis kelamin siswa itu ditolak. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan metode pembelajaran yang dipakai masing-masing guru dan jenis kelamin siswa. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.